Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang rasanya hari ini saya Nanda Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda. Pemirsa, kita masih membahas perihal sembako nih pemirsa. Seperti kita ketahui dari bulan Januari kemarin mengalami mengalami peningkatan harga gitu ya. Apa penyebabnya, kemudian apa solusi-solusi yang ditawarkan. Masih seputar ini, tapi kali ini dengan narasumber yang berbeda kita akan berbincang tentang sembako melejit sampai kapan pasar murah dilirik. Nah, ada awalnya nih, ada pasar murahnya. Tentu ini merupakan salah satu solusi, tapi kita tetap akan memperbincangkan ini bersama dengan analis Dinas Perdagangan Kota Palembang. Ada Bapak Muhammad Al-Fajri SMSI. Pak Fajri, sehat Pak ya? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudah hadir di TVRI Sumsel. Pak, ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa di TVRI Sumsel. Iya. Dan juga ada Kaprodi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Insinyur Muhammad Yamin MP. Sehat Pak Yamin ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, senang bisa berjumpa lagi nih Pak. Ya. Baik, saya mungkin ke Pak Yamin dulu lah ini Pak ya di awal-awal, karena statement dari pemerintah secara umum lah pasti. Dan beberapa kali saya berdialog juga selalu yang menjawab pertanyaan-pertanyaan publik tentang kenapa terjadi kenaikan harga. Salah satu faktornya adalah soal iklim gitu. Nah, saya mau konfirmasi dulu ini Pak, ini betul seperti itu nggak Pak? Ini gimana? Ya, jadi tahun 2023 ini memang setengah tahun terakhir itu ada iklim El Nino, sehingga terjadi curah hujan itu menurun, dan ini tentunya sangat berpengaruh terhadap ketersediaan air di lahan sawah. Nah, tentunya kalau dari sisi penggunaan air tentunya dia akan berpengaruh ke produktivitas, tapi ternyata bukan permasalahan itu saja, ternyata permasalahannya adalah penggeseran jadwal tanam. Karena pada musim kemarau sehingga tidak banyak air, tidak cukup air, sehingga petani itu menunggu pada saat kira-kira pas intensitas curah hujannya cukup, sehingga itulah baru bisa ditanam. Nah, konsekuensinya oleh karena kalender tanamnya bergeser, akibatnya panen juga mengalami penggeseran gitu. Sehingga ada waktu tertentu seperti sekarang seharusnya kita sudah mendapatkan padi yang cukup, produksi padi, tapi oleh karena pergeseran itu sehingga panen juga bergeser. Akibatnya stok yang ada di masyarakat itu atau produksi yang kita hasilkan itu tentunya mengalami pengurangan. Sesuai dengan teori ekonomi ya, bahwa supply dan demand itu mempengaruhi harga. Jadi sehingga pada saat supply itu menurun dan harga itu relatif tetap, sehingga harga itu pasti akan mengalami peningkatan. Nah, itu. Nah, memang dari statistik mengatakan bahwa produksi padi kita, beras tahun 2023 itu sekitar 30 juta ton sekitar itu. Padahal tahun 2022 itu bisa mencapai 31,6 ton. Turun jadi Pak ya? Juta ya, 31,6 juta ton. Memang mengalami penurunan oleh karena faktor El Nino tadi. Nah, jadi memang benar itu bahwa salah satu penyebab penurunan produksi itu oleh karena faktor iklim atau cuaca tadi. Itu Mbak, kalau karena itu, ada Mbak. Pergeseran waktu tanam Ya, juga betul. itu Pak ya. Memang kita paham sih Pak ya, maksudnya 2023 karena ada El Nino sepanjang itu, karena musim kemarau juga cukup panjang gitu ya Pak ya. Sebenarnya idealnya tuh Pak melakukan penanaman itu harusnya pada saat kapan sih Pak? Maksudnya di bulan-bulan apa biasanya gitu? Nah, kalau yang normal itu biasanya kalau kita di Sumatera Selatan ini di bulan-bulan September, Oktober itu sudah mulai nanam. Oh, pada saat itu masih panas-panasnya sih ya? ya? Iya, itu makanya. Sehingga dia bergeser dikira di bulan-bulan November, Desember baru mulai tanam. Sehingga konsekuensinya kita baru bisa panennya kemungkinan di sekitar Maret nanti. Makanya pada saat ini memang terjadi kekosongan. Bukan berarti kosong benar ya, artinya mengalami pengurangan dari stok beras. Nah, akibatnya seperti tadi, teori pasar mengatakan bahwa kalau supply berkurang, demand tetap sehingga harga akan mengalami peningkatan kan, kira-kira seperti itu. Oke, baik. Saya ke Pak Fajri nih kalau begitu. Ya. Pak Fajri, bagaimana ini Pak kondisi stok ya atau sembako atau sembako dulu di Kota Palembang ini? Masyarakat Palembang juga cukup menjerit ini Pak ya dengan adanya kenaikan-kenaikan ini Pak. Jadi kalau untuk kita lihat dulu sembako yang kita mau bicarakan nih apa dulu Mbak ya. Kalau tadi kita bicara soal beras, maka kalau beras itu sampai saat ini masih cukup
Oke. baik dari distributor swasta maupun dari Bulog. Karena Bulog kan kita ada tahun kemarin impor dari Vietnam beras, itu masih ada sampai sekarang. Itu sudah kalau di Bulog itu dikemas dalam bentuk beras SPHP namanya. Iya. Nah, kalau di distributor atau produsen-produsen swasta, kalau di Sumsel ini kan kita ada Buyung kan, Buyung Putra Pangan, terus ada yang beras Raja. Itu kami awal bulan tadi sempat berkunjung ke distributor beras Raja itu, menanyakan juga stok. Jadi kalau memang stok yang baru belum panen. Jadi karena kata Pak Yamin tadi pergeseran masa panen karena masa tanam juga bergeser kan. Nah mereka sekarang memakai istilahnya buffer stok cadangan dari mereka. Itu memang kalau strategi dari distributor setiap kali panen raya panen itu mereka pasti cadangkan untuk buffer stok. Jadi perkiraan mereka sih buffer stok itu mereka cadangkan sekitar 6 bulan untuk 6 bulan. Jadi Lama kalau kita lihat sekarang cukup sebenarnya, masih cukup. Dan saya juga dengar akhir minggu kemarin daerah jalur kayaknya udah mulai panen, Pak. Ya, sekarang mulai panen. Iya, baru mulai panen daerah jalur. Walaupun mungkin belum besar-besaran, Pak ya. Tapi sudah ada mulai yang panen. Jadi alhamdulillah Sumsel ini dibanding daerah lain harganya tetap walaupun naik tapi nggak terlalu tinggi, Mbak. Kisaran kenaikannya ini untuk beras dulu ya Pak ya, kita belum ke yang lain ya, maksudnya juga berapa persen atau mengalami kenaikan berapa harganya? Kalau di awal-awal Februari sampai pertengahan mungkin sampai kalau di tingkat distributor kan 5.300, 5.600. Kalau di pasaran sekitar 16.000 gitu kan. Nah kalau sekarang udah turun, Mbak. Oke. Ya, sudah ada yang jual 14.000 lagi sudah ada. Ada yang 15.000 masih ada. Jadi sudah dari pertengahan ke akhir ini sudah mengalami penurunan harga. Karena tadi sudah ada yang mulai panen. Oke. Ya. Sudah mulai ada panen, tapi sebenarnya untuk stok sendiri kata Pak Fajri sih sebenarnya aman ya Pak ya? Aman, karena kami habis yang kunjungan ke distributor, salah satu distributor itu kan, yaitu Raja, juga kami ke PT Buyung yang distributor beras Topi Koki, produsen distributor Topi Koki. Ya mereka kan menyatakan aman karena buffer stok mereka cukup sampai 3-4 bulan ke depan masih cukup. Masyarakat belum ada yang mengeluhkan adanya kelangkaan khusus untuk beras ini Pak ya? Kalau kelangkaan tidak ada, Mbak. Yang mengeluhkan ada kenaikan gitu ya Pak ya? Iya. Oke, baik. Nah ini untuk beras gitu ya, kalau kata Pak Yamin tadi ya salah satu faktornya adalah karena kondisi cuaca juga seperti itu, dan diharapkan juga di pertengahan Maret gitu ya Pak ya sudah mulai panen ya. gitu. Oke. Artinya kalau misalnya sudah mulai panen ini stok juga semakin banyak, apakah mengalami penurunan ini Pak harganya? Kembali bisa normal nggak sih Pak ini? Kalau kita melihat siklus atau pola dari sistem distribusi, itu biasanya kalau panen raya itu turun biasanya. Oke. Nah, tapi ada tapi nih Mbak. Apa tuh tapinya? Karena masa panen ini berbarengan dengan bulan puasa dan Idul Fitri. Nah, kemungkinan itu permintaan banyak. Jadi, kalaupun penurunan tidak terlalu banyak karena permintaan banyak itu, Pak. Itu juga kita lihat, kita juga dapat info dari para distributor kayak gitu. Sayangnya itu karena masa panen nanti tahun 2024 ini berbarengan dengan Idul Fitri dan bulan puasa. Yang biasanya itu permintaan akan meningkat. Timingnya pada saat pas-pas semua gitu ya Pak ya. Ketika memang panennya juga mengalami kemunduran, tapi pada saat itu juga pada saat Ramadan dan juga puasa, pada saat Idul Fitri. Baik, Pak Yamin, itu kan kalau beras Pak ya, bagaimana? Karena kan dampak dari beras ini kan dia kemana-mana Pak ya. Nah, yang sering juga nih dikeluhkan oleh masyarakat ini cabai. Nah, itu juga sering banget nih. Harga telur gitu ya, kebutuhan-kebutuhan yang menjadi kebutuhan utama juga, makan nasi tanpa sambal tuh apa rasanya itu Pak, gimana? Ya. Sebelum sampai di situ saya mau nambah sedikit tadi ya. Jadi kalau Sumatera Selatan ini kebetulan kita memiliki tipologi lahan tuh 4 jenis tipologi lahan. Ada pasang surut, ada rawa lebah, ada irigasi, ada tada hujan. Ya.
Nah semuanya itu dengan waktu tanam yang berbeda. Oh. Artinya Sumatera Selatan ini bisa panen setiap sepanjang tahun. Oh. Oleh karena di daerah Lebak itu dia baru nanam mulai musim hujan. Oleh karena mulai musim kemarau, akhir musim hujan. Pada di daerah yang tak ada hujan itu dia nanamnya pada saat mulai musim hujan kan. Jadi sehingga misalnya di Lebak itu panen, di tak ada hujan belum panen, barusan mau nanam gitu kan. Jadi rata-rata artinya ketersediaan beras di Sumatera Selatan itu relatif sepanjang tahun itu ada. Sehingga dari sisi supply sebenarnya kalau di Sumatera Selatan ini relatif sudah lumayan bagus. Dan Sumsel juga menjadi pemasok nomor 5 terbesar di Indonesia ya, untuk jumlah produksi beras. Ya. Jadi dari sisi itu sebenarnya tidak ada permasalahan. Cuman ini ada shock oleh karena emang El Nino permasalahannya itu. Nah kembali tadi kalau... Tapi bentar Pak, potong deh. Paling banyak tuh jenis persawahan yang seperti apa nih kalau di Sumatera Selatan ini? Sampai sekarang itu tercatat bahwa luas lahan yang terbesar itu masih lahan pasang surut. Di daerah Banyuasin. Dan memang produksi terbesar itu di Sumsel ini adalah di daerah Banyuasin. Banyuasin. Cuman sayangnya dia masih menggunakan istilahnya tanamnya ada yang 1 kali setahun, ada yang 2 kali. Oleh karena permasalahan infrastruktur dan memang tipologinya yang memang agak sulit. Kalau irigasi seperti di Belitung itu bisa 3 kali setahun. Panennya. Nah, itu bedanya. Cuman dia punya lahan yang tidak terlalu luas gitu kan. Nah jadi alhamdulillah Sumsel ini menjadi pensuplai beras nasional, malah nomor 5 di nasional. Setelah Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan itu nomor 4, kita nomor 5. Artinya dari sisi produksi itu sebenarnya surplus kita. Cuman oleh karena shock tadi permasalahan iklim yang ekstrim, ini tentunya akan mempengaruhi memang dari sisi produksi ya. Sesuai dengan sifat dari tanaman itu sendiri memang sangat membutuhkan air. Nah kembali tadi tentang cabai ya. Nah ini itu juga tanaman-tanaman yang produksinya musiman. Kalau kondisi sekarang, musim hujan sekarang, cabai itu biasanya langka. Kenapa? Oleh karena banyak yang udah busuk kan. Oleh karena hujan, kemudian dia rontok bunganya. Oleh karena semua petani itu menanam di lahan yang terbuka gitu kan. Nah, jadi sangat-sangat. Nah di sisi lain selain suplainya memang berkurang, itu tadi faktor psikologis oleh karena mulai mendekati bulan Ramadan, ini mengakibatkan demand itu biasanya meningkat. Nah, demand meningkat, suplainya berkurang, ya harga pasti akan mengalami peningkatan. Nah, cuman ada beberapa komoditi pertanian yang tidak cepat rusak gitu ya. Ini terkadang-kadang, mohon maaf, ada beberapa pelaku-pelaku pedagang yang kadang-kadang memang menimbun barang gitu kan. Sehingga harga itu meningkat, kemudian dia akan keluarkan secara bertahap. Nah, kalau dari sisi konsumsi itu sebenarnya kita rata-rata sama ya. Jadi manusia itu walaupun harga beras itu murah, nggak mungkin makannya 2 kali lebih dibanding biasanya kan. Cuman secara psikologis pada saat mau puasa dan Lebaran itu tentunya harus ketersediaan di dalam rumah tangga itu tetap harus ada gitu kan. Apalagi kita kalau sudah akhir mendekati Idul Fitri kan harus bayar fitrah ya. Benar. Sehingga beras itu banyak dibutuhkan. Nah, demand itu pasti akan mengalami peningkatan itu. Pasti sih Pak. Sehingga kenaikan itu kadang-kadang faktor psikologis dan memang secara real demand itu memang meningkat. Pasti gitu. meningkat. Tapi secara umum atau secara umum dikatakan bahwa konsumsi masyarakat itu relatif hampir sama, nggak berubah kan. Tergantung dengan jumlah penduduk peningkatannya berapa persen. Nah, yang mengalami perubahan harga itu oleh karena dari sisi supply. Iya, nah supply sangat tergantung dengan salah satunya adalah iklim tadi. Nah, sehingga dia terpengaruh. Nah, kalau kita bicara lebih luas lagi, ya, sebenarnya tren kalau kita lihat kondisi sekarang, produksi itu bisa mengalami penurunan. Pertama oleh karena alih fungsi lahan yang cepat sekali, tadinya dari sawah pindah menjadi permukiman gitu kan. Itu jadi permasalahan juga kadang-kadang. Selain itu permasalahan iklim yang memang semakin lama semakin mengancam kepastian di dalam penanaman dan
lingkungan-lingkungan yang lainnya, termasuk jumlah petani kita juga mulai mengalami pengurangan. Nah iya, itu saya mendengar itu. Iya itu, orang tidak menarik menjadi petani. Iya. Nah, oleh karena image selama ini petani itu kotor, bekerja keras, segala macam kan seperti itu. Nah, artinya sekarang ini harus ada program-program bukan bisnis as usual lagi, bukannya seperti biasa. Memang benar-benar ada lompatan. Ya. Dari sisi inovasi teknologi juga kita relatif sekarang flat. Sehingga produktivitas itu relatif tidak terlalu jauh meningkat. Kita berharap bagaimana cara meningkatkan produksi ini, yaitu produktivitas harus digenjot. Untuk meningkatkan produktivitas salah satu kuncinya adalah teknologi. Oke, Itu betul. yang penting. Nah, bagaimana ini tantangan bagi peneliti, ya, bagi pemerintah, bagaimana kita bisa membuat teknologi-teknologi yang benar-benar bisa meningkatkan produktivitasnya. Betul. Itu. Dan teknologi juga masih menjadi kendala ini Ya, untuk pertanian, betul. Pak, ya masih Betul. ada PR juga. Nanti saya juga Betul. akan ke Pak Fajri, saya mau konfirmasi juga nih terkait harga cabai nih, biasanya Dinas Perdagangan juga selalu dikejar-kejar nih terkait turun naiknya harga cabai. Tapi kita harus break dulu, pemirsa. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam, dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Sembako melejit, sampai kapan pasar murah dilirik? Ini kita belum membahas pasar murah nih, kita masih ngebahas tentang stok, kemudian harga-harga gitu kan Pak ya. Kita ke cabai ya Pak ya. Untuk cabai tadi sebetulnya secara tanaman gitu ya udah dibahas sama Pak Yamin. Kalau dari Dinas Perdagangan sendiri gimana nih Pak Fajri? Jadi kalau Dinas Perdagangan itu sebenarnya sebatas memantau pergerakan harga. Jadi apakah itu bakal naik atau turun. Dan cabai ini termasuk yang paling fluktuatif harganya. Cepet banget Pak. Ya, per hari itu berubah. Iya. Per hari berubah cabai itu. Jadi misalnya kalau kita kemarin 70, hari ini bisa 80. Atau besok bisa turun 65 gitu kan. Jadi itu benar-benar kalau untuk cabai itu termasuk yang fluktuatif harganya. Itu kenapa Pak ya? Kalau Dinas Perdagangan melihatnya? Kalau fluktuatif itu sebenarnya tergantung stok. Jadi pasar induk kita itu yang di Jakabaring kan, kalau cabai kan biasanya dapat dari daerah, kalau di kita di Pagar Alam atau di Pamulutan, kalau tidak dari Jawa, dari daerah Sleman itu. Dari Jawa? Ya, daerah Sleman atau daerah-daerah Jawa yang lainnya. Atau juga dari Aceh. Nah, kan kalau distributor itu kan meminta barang itu kan sekaligus banyak biasanya, biar bisa murah dalam ongkos angkut ke Palembang kan. Nah, saat barang itu datang, barang banyak, itu biasanya harga akan dinaikkan sedikit karena barang baru masih, barang masih fresh. Nah, stok banyak, besoknya kan kalau cabai kan udah mulai bobotnya berkurang gitu kan. Terus kesegaran juga berkurang. Nah, besoknya harga nanti diturunkan. Jadi mereka nahan besoknya lagi, ditahan lagi pembelian karena yang stok lama masih ada. Naik lagi harganya. Jadi biasanya begitu polanya, Mbak. Gitu. Jadi selain dari faktor kalau musim hujan memang buahnya lebih sedikit dibanding musim kemarau cabai, termasuk juga bawang, tapi alhamdulillah bawang sudah mulai agak stabil sekarang. Cabai yang masih naik turun. Iya, bawang juga sih ya yang dikeluhkan itu ya. Jadi itu dari sana sebenarnya, dari pola distribusi mereka. Tapi yang paling utama memang faktor alam. Oke. Baik Pak Yamin, ternyata memang faktor alam paling utama. Ternyata faktor distribusi juga menjadi permasalahan ini Pak Yamin. Oh iya, kebetulan di komoditi pertanian umumnya itu relatif pedagang termasuk distributor itu sangat menentukan harga. Kan di sektor atau dari sisi market di produk-produk pertanian ini kalau lihat dari struktur pasarnya itu kan ya oligopsoni lah gitu ya. Jadi banyak pembeli, ini oligopoli ya. Jadi oligopoli itu artinya penjualnya sedikit, ya. Kemudian yang belinya banyak. Nah itu kalau di masyarakat ya. Tapi kalau di sisi petani itu oligopsoni namanya. Jadi banyak petani yang mau jual, tapi yang mau beli orangnya sedikit kan. Jadi distributor itu dari sisi kuantitatif dia memang lebih sedikit. Baik dari petani dia punya bargaining position kuat, oleh karena menentukan harga. Kemudian ke konsumen dia juga menentukan sedikit harga, juga kan dibandingkan masyarakat itu kan yang mau beli kan. Dia juga yang menentukan harga. Nah terkadang-kadang permasalahannya itu adalah istilahnya ada transmisi harga. Pada saat harga di pasaran itu meningkat misalnya, tapi di petaninya kadang-kadang lambat meningkatnya. Jadi dia tetap punya margin bagi pedagang. Kemudian pada saat turun harga di masyarakat misalnya, itu di petani itu cepat sekali turunnya. Kayak kasus padi sekarang, itu sudah mulai turun tuh harga gabah. Harga gabah itu sudah mulai turun. Nah takutnya di pasar itu relatif harga beras masih relatif. Nah ini permasalahan. Sehingga marginnya itu dinikmati oleh para pedagang atau distributor yang bagian tengah tadi ya. Nah itu tuh. Nah ini yang jadi permasalahan. Nah artinya kita inginkan idealnya kalau bisa sharing profit itu sama lah, petani mendapatkan cukup gitu kan, pedagang juga cukup, kemudian masyarakat juga tidak merasa terlalu mahal harga barang ini. Nah ini artinya perlu ada pembenahan dari proses tata niaga. Ada campur tangan pemerintah lah di sini ya. Kira-kira seperti itu. Produk-produk pertanian ya khususnya pertanian. Apalagi pertanian ini kan sifatnya besar,
tapi volumenya besar tapi nilainya kecil. Iya. Kemudian dia cepat rusak segala macam, sehingga dia harus cepat dijual kan. Sehingga bargaining position petani itu memang relatif lemah. Lemah sekali, Pak. Oleh karena harus terjual ini. Kalau enggak nanti busuk Rusak. sia-sia kan. Iya. Nah, makanya harga itu bisa ditekan oleh mereka. Nah, ini jadi permasalahan sebenarnya kalau kita lihat adalah saluran di tengah ini. Bagaimana Distributor caranya? ini ya. Ya harus ditata dengan benar sehingga ada pendapatan yang kira-kira equal lah, kira-kira adil kira-kira gitu ya, adil bagi petani. Cuma lihat, tapi sekarang lumayan ya, harga beras di masyarakat itu, harga gabah kering panen itu sekarang sekitar 6.800. Nah, 6.800 ini bagi petani sudah lumayan bagus. Tapi lihatlah di harga konsumen sekarang. Masih. Harganya di atas 15.000 kan? Iya, 16 ribuan itu. 16 ribuan. Tapi jangan salah, memang sebenarnya itu perbedaan besar oleh karena memang rendemennya itu sekitar 55%. Jadi 1 kilogram beras itu baru bisa menjadi 5,5 ons. 1 kilogram padi, ya gabah tadi. Kalau digiling kira-kira gitu, itu bisa mencapai sekitar 50% atau 55%-nya. Sehingga harganya memang terlalu jauh itu, memang oleh karena prosesnya itu memang mengalami seperti itu, rendemennya. Tapi walaupun demikian, yang kita sayangkan itu kadang-kadang transmisi harganya itu. Jangan sampai pada saat harga di petani itu sudah ditekan, tapi di atas masih tetap tinggi di konsumen gitu kan. Jadi masih ada margin lumayan besar. Nah kadang-kadang itu tadi seperti saya katakan, pada saat harganya turun, di petani cepat sekali turun, yang di sini masih belum turun gitu. Ataupun turunnya juga tidak seproporsional. Iya, beda ya, cukup Beda. jauh. Nah ini kadang-kadang ya itu dinikmati oleh pedagang ya, seperti itu. Tapi pedagangnya pedagang besar semua ini. Iya. Itu jadi masalah. Ekonominya itu ya. Nah ini kalau ini dibiarkan ya petani lama-lama ya nggak naik-naik memang. Dari dulu sampai sekarang image petani itu ya begitu-begitu aja. Ekonomi tradisional, Betul. kemudian rendah gitu kan ya. Membuat Walaupun orang-orang tuh jadi tidak ingin gitu ya. Betul, walaupun teknologinya sudah makin canggih, makin bagus gitu kan. Kemudian harga itu relatif sebenarnya setiap tahun tuh meningkat, pasti nggak mungkin nggak meningkat. Walaupun dia agak lebih smooth ya peningkatannya itu kan. Cuman ya petani kalau kita lihat masih begitu-begitu aja. Jadi itu kendalanya. Oke, baik. Saya ke Pak Fajri ini, Pak. Ini saya mau mengkonfirmasi karena ini saya berbincang tentang masalah sembako ini sudah 3 hari berturut-turut kemarin bersama dengan para pelaku UMKM gitu ya, para ibu-ibu yang punya usaha-usaha kecil nih. Mereka mengatakan bahwa mereka juga merasa barang memang naik, nggak masalah naik, tapi kelangkaan, Pak. Terjadi kelangkaan gitu. Minyak, kemudian gandum, gula pasir gitu. Sudah mulai terjadi kelangkaan. Gimana Pak, kalau dari Dinas Perdagangan sendiri bagaimana nih Pak? Kalau dari pantauan kami Mbak, justru kalau gula, minyak itu tidak terjadi kelangkaan. Oke. Stok masih dibatasi katanya Pak, udah cuman boleh 2 kilo sekarang Pak. Oh, kalau mungkin kalau di minimarket ya, minimarket kayak di Alfamart atau yang lain itu, mereka biasanya kalau membatasi itu, kalau mereka biasanya Mbak ya, itu mereka kasih harga promo baru dibatasi. Kalau dia harga normal kayaknya nggak dibatasi. Itu mengalami kenaikan juga nggak Pak? Ada apa ya? Ada hubungannya kah dengan ketika beras mengalami kenaikan ini? Kalau minyak tidak ada kenaikan Mbak, sudah dari bulan November atau normal Desember, Pak ya, relatif ya, masih? Tetap masih 16.000, harga di 17.000, 17.000 di pasaran per liternya. Nah, yang agak naik ini kemarin tuh gula di akhir November itu ada kenaikan, makanya sekarang harganya 16.000, 17.000 juga. Karena sebelumnya kan 13.000 sampai 14.000 kalau sebelumnya. Nah, sekarang karena memang kalau untuk gula itu kan ada harga acuan, harga acuan penjualan dan harga acuan pembelian. Itu yang menetapkan harga acuan itu kan Badan Pangan Nasional. Nah biasanya kalau sudah ditetapkan itu para produsen itu tidak berani menaikkan lagi. Jadi kenaik, dan Badan Pangan Nasional itu menetapkan itu, mereka melihat tren memang sebenarnya. Tren di dunia maupun di lokal Indonesia, bagaimana konsumsi terus produksi itu baru ditetapkan. Nah kalau yang lain gandum misalnya itu tetap masih
Masih harga normal, Pak. Oh, Telur nih, telur malah Nah, telur kenaikan. kalau telur itu fluktuatif juga, tapi tidak seperti cabai. Cukup. Jadi telur kemarin sempat penurunan di akhir tahun, di Desember, Januari, dan mulai mendekati Ramadan Naik lagi. naik. Itu normal. Oke. Normal karena memang faktor biasanya permintaan. Iya, hukum Dan ekonominya jalan ya. setiap tahun seperti itu. Setiap tahun seperti itu. Jadi karena memang permintaan agak meningkat, mau Ramadan, mau Idul Fitri itu, maka naiknya akan bertahap. Kalau dari kemarin tuh Januari sekitar 25.000 per kilo, sekarang udah 28.000. Tapi 28.000 ini sudah bertahan berapa hari lah, ini udah hampir seminggu ini masih tetap 28.000. Oke, hasil pantauan harganya Pak ya masih stabil di 28.000 ya. ya. Stabil di 28.000. Oke, berarti ini saya konfirmasi lagi, berarti gula memang ada mengalami kenaikan gitu Pak ya, tapi kalau untuk minyak kemudian gandum masih di harga normal, itu tidak ada hubungannya ya mereka Pak ya, maksudnya tidak ikut naik juga gitu ya di tengah. Dengan beras tadi tidak ada itu Mbak. Oke. Ya, jadi karena kalau gula kan udah duluan naiknya. Dan itu seperti saya bilang tadi mengacu dari harga yang ditetapkan oleh Bappenas. Kalau minyak malah udah lama kayak gitu harganya. Oke, dan tidak ada kelangkaan juga ya Pak ya? Tidak ada kelangkaan. Tidak ada kelangkaan. Baik, kita akan membahas lagi nih Pak Yamin dan juga Pak Fajri. Pemirsa, Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454. Tetaplah bersama kami. Salah satu keanekaragaman budaya Jawa yang masih favorit hingga saat ini adalah wayang. Seni pertunjukan dengan alur cerita yang menarik ini hadir menemani pemirsa pecinta warisan budaya asli Indonesia dengan beragam cerita dan daun kondang. Wayang setiap Sabtu pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan, media pemersatu bangsa. TVRI Sumatera Selatan merupakan bagian dari lembaga penyiaran publik TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kami siap untuk menjadi yang terdepan dalam teknologi penyiaran digital, mewujudkan konvergensi media dalam bentuk layanan multiplatform. Dikelola secara modern, tepat guna, dapat diakses secara global, serta jangkauan yang sangat luas. TVRI Sumatera Selatan hadir dengan tayangan bermutu, mencerahkan, serta syarat dengan kearifan lokal. Memotivasi masyarakat melalui program informasi, pendidikan, dan hiburan yang menguatkan persatuan dan keberagaman. Sebagai Satker PNBP, pendapatan negara bukan pajak, TVRI Sumatera Selatan siap bekerja sama dengan siapa saja. Kami akan menjadi mitra terbaik Anda dalam kerjasama program acara, liputan publikasi, dan promosi. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Banyak sekali teknologi berbasis kecerdasan buatan
yang bisa kita manfaatkan. Menyajikan isu-isu aktual, sosialisasi kebijakan yang menyangkut kepentingan publik. Artinya memberikan ruang kepada peserta didik untuk berkembang sesuai dengan keinginan mereka, sesuai dengan passion mereka, bakat dan minat mereka. Semuanya bisa Anda simak dalam dialog Suara Sriwijaya. Setiap orang mempunyai kesempatan ya untuk berpartisipasi dalam politik atau menjadi pengurus politik. Dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten dari kalangan akademisi, tokoh masyarakat, maupun birokrasi. Pencegahan dilakukan dengan cara mendeteksi potensi-potensi korupsi, dan kemudian dari deteksi itu maka akan terlihat hal-hal apa yang perlu dilakukan perbaikan. Suara Sriwijaya, setiap hari Selasa, Rabu, pukul 14 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Sembako melejit, sampai kapan pasar murah dilirik. Nah, memang sebenarnya salah satu langkah yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan itu adalah pasar murah ya pemirsa. Namun sebelum ke pasar murah nih, saya mau ke Pak Yamin dulu lagi nih Pak. Sebenarnya ada faktor lain nggak Pak selain masalah cuaca? Sebenarnya cuaca selalu dijadikan problematika. Memang cuaca menjadi hal yang penting. Cuman kan tentu ada faktor-faktor lainnya. Pupukkah, teknologikah, bisa gimana nih Pak? Ya, kalau bicara soal teknologi, kita ini boleh dikatakan selama 10 tahun ini dia flat. Artinya tingkat teknologinya ya segitu yang sudah dilakukan kan, paket kira-kira gitu ya. Improvement atau inovasi-inovasi baru memang belum banyak dilakukan ya. Hasilnya belum signifikan lah kira-kira gitu untuk meningkatkan itu. Nah, itu dari sisi teknologi. Kemudian faktor lain itu tadi penyusutan produksi itu diakibatkan bisa juga oleh karena memang luas lahan yang mulai berkurang. Oleh karena terjadi alih fungsi lahan ya. Dari persawahan menjadi perkebunan, alih fungsi, alih komoditi segala macam itu kan, termasuk bisa juga jadi pemukiman sehingga menciutlah lahan-lahan pertanian gitu, ini. Itu. Kemudian dari sisi lain, sekarang 65% petani itu sudah umurnya sudah di atas 45 tahun ke atas. Nah ini artinya berpengaruh sekali dari sisi fisik. Kemudian harus ada regenerasi, kemudian kan kalau yang generasi-generasi 45 ke atas itu kan pasti nggak terlalu aware dengan yang namanya teknologi-teknologi zaman sekarang ya. Nah, sehingga dia masih menggunakan teknologi-teknologi yang seperti itu. Dan satu lagi yang jadi permasalahan itu produktivitas rendah itu selain teknologi, memang kesuburan lahan yang kadang-kadang memang masih relatif rendah. Oleh karena tidak semua lahan di Sumsel ini mendapatkan irigasi. Nah, itu di daerah rawa-lebak itu kemungkinan cuma 1 kali tanam. Pada musim kemarau saja bisa nanamnya. Kemudian pada musim hujan dia nggak bisa tanam oleh karena airnya terlalu tinggi gitu kan. Begitu juga di daerah pasang surut, mungkin bisa oleh karena sudah ada drainase. Cuman jangan salah, kadang-kadang itu ada intrusi air laut sehingga air itu menjadi lebih asin gitu. Iya, kualitasnya jadi tidak baik. Nah, oleh karena itu artinya permasalahan-permasalahan itu bisa juga disebabkan oleh karena jenis lahannya yang memang tidak subur, oleh karena tipologinya tadi seperti itu. Jadi dari luas lahan berkurang, kemudian permasalahan petaninya sendiri, teknologinya given gitu kan. Nah, harga yang tidak jadi disinsentif lah bagi petani. Oleh karena struktur pasar tadi yang seperti itu kan. Sehingga ditentukan oleh pedagang harga-harga. Sebenarnya kita ada HPP, harga betul. Ya, harga PP itu harga pembelian pemerintah ya, sudah dipatok. Tapi di lapangan kadang-kadang itu nggak efektif. Nah, sehingga petani masih tetap menerima apa yang sudah ditentukan oleh pedagang tadi. Distributor tadi ya. Itu yang sebenarnya jadi permasalahan. Sebenarnya lagi-lagi fluktuasi terjadi ini lagi-lagi dari sisi supply, demand itu relatif sama lah ya. Manusia itu makannya ya segitu-gitu juga iya, kan. Betul. Nggak berubah, jadi nggak mungkin ada fluktuatif yang terlalu tinggi. Cuman supply-nya ini yang jadi permasalahan. Nah itu tadi,
kalau supply bicaranya dari hulu kan kita bicaranya kan. Bicara tentang usaha tani dan segala macam tadi. Sebenarnya kalau bicara pertanian itu ya mohon maaf agak complicated permasalahannya. Iya, ternyata. Dari human resources-nya memang udah rendah. Udah 45 tahun ke atas 45 ke atas dari umur. Tingkat pendidikannya itu sebagian besar adalah SD. Kemudian dari sisi lahannya memang sekarang ini bahkan banyak lahan-lahan itu nggak ekonomis lagi. Skalanya nggak skala ekonomis. Karena sudah banyak di bawah 1 hektar. Sehingga tahu sendiri kalau 1 hektar produksinya berapa banyak kira-kira gitu kan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya juga relatif agak sulit kalau hanya mengandalkan dari pertanian itu saja. Pasti dia biasanya ada diversifikasi usaha lah kan. Dia jadi buruh, jadi tukang, mungkin yang lain-lain, pedagang lain untuk survive. Nah ini kondisi yang seperti ini artinya memang ini ke depan trennya itu kita agak sedikit ya bukan pesimis ya. Ya mulai mengalami penurunan loh. Nah pasti itu yang mengalami penurunan. 10 tahun terakhir aja seperti ini kan Pak ya. Betul, apalagi bicara tentang pupuk. Nah pupuk ini kan permasalahan oleh karena ada geopolitik dan geoekonomi di mana fosfat itu jadi bahan baku pupuk urea itu datangnya dari Rusia. Mahal ya Pak ya. Dan itu harganya mahal oleh karena sistem distribusinya sekarang nggak seperti biasa kan. Sehingga kemudian permasalahan juga yang dirasakan oleh petani memang jumlah barang pupuk yang disubsidi itu berkurang di tahun-tahun dibanding tahun-tahun sebelumnya. Permasalahannya oleh karena apa? Pemerintah itu mematok budget, bukan mematok jumlah pupuk dibutuhkan. Iya, anggaran lah Pak ya. Anggarannya sudah ditentukan, kemudian oleh karena input produksi ini mahal, sehingga volume yang bisa dibeli oleh pemerintah jadi sedikit. Betul. Akibatnya terdistribusinya memang jadi sedikit. Nah ini yang dikeluhkan oleh petani. Dan kebetulan yang namanya paritas-paritas unggul itu sangat responsif terhadap pupuk. Jadi kalau nggak dipupuk produktivitasnya memang rendah. Ya udah, susah. Betul. Jadi pupuk itu memang jadi faktor jadi utama. yang penting Pak ya. Betul, sangat penting sekali. Waduh. Nah makanya itu artinya pupuk ini memang jadi permasalahan sekali. Mahal, susah pula lagi ya. Iya. Itu problematikanya. Nah, sebenarnya dia ada juga pupuk yang non subsidi kan. Iya. Ya, tapi harganya relatif mahal juga Pak, itu kesulitan juga tuh untuk para petani-petani ini kan. Selain itu pupuk itu kadang-kadang permasalahannya dari sisi distribusi dia harus tepat waktu, tepat guna, tepat dosis. Jangan ya oleh karena padi itu kan ada masa-masanya. Masa pupuk itu umurnya sekian hari misalnya gitu kan. Jadi pada saat dia datang pupuk tidak cukup, kemudian nunggu misalnya seminggu 2 minggu lagi, ini padi nggak masanya lagi untuk dipupuk gitu kan. Jadi walaupun datang, tidak tepat. Ya, nggak tepat. Makanya dia harus ada tepat juga. Benar, harus tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, tepat penggunaan. Panjang problematikanya Pak ya sebenarnya. Jadi itu semuanya memang harus diatur semua. Sebenarnya pemerintah sudah ada kebijakannya sih, membuat distribusi ini menjadi lebih baik ya. Tapi kendalanya adalah memang medan yang memang berat kan, sehingga tidak bisa di-cover semuanya, baik dari sisi pengawasan maupun penjangkauannya itu. Makanya masih pihak swasta itu memang masih tetap dibutuhkan di dalam pasar input produksi ini. Pasti. Ya, supaya tetap bisa digunakan oleh petani. Tentunya di situ ada peluang memang bagi pengusaha untuk meningkatkan profitnya pasti kan. Nah ini lagi-lagi yang dirugikan sebenarnya adalah petani. Petani lagi, balik lagi. Oke, baik. Nah ternyata se-complicated itu ya problematika dalam hal pertanian, khususnya sampai ke dari tingkat petani, kemudian ke distribusi, sampai ke masyarakat, itu ada semua permasalahannya. Oke dah, saya ke Pak Fajri nih, kita ke Dinas Perdagangan. Ini salah satu solusi yang diberikan untuk membantu masyarakat itu adalah pasar murah ya Pak ya. Nah ini boleh dijelaskan nggak nih Pak program pasar murah ini Pak? Jadi kalau Dinas Perdagangan Kota Palembang itu Mbak ya, kami memang ada kegiatan yang setiap tahun itu pasti mengadakan pasar murah. Itu biasanya kami adakan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan, jadi kita men-cover di 18 kecamatan di Kota Palembang. Jadi berganti-gantian, hari ini di kecamatan A, besok kecamatan B. Setiap hari ada atau pindah-pindah? Iya, setiap hari ada pindah-pindah. Itu rutin kita lakukan setiap bulan Ramadan. Nah, selain dari yang rutin itu juga kita ada yang bisa reguler dikatakan gitu ya? Yang insidentil. Kayak pas minyak langka tahun 2021
1 itu kalau salah minyak langka itu ya. Sekitar 2022. 21-22 itu minyak langka. Kita juga menggandeng distributor untuk mengadakan operasi pasar. Khusus minyak goreng. Nah, terus tahun 2022 akhir kita kebenaran mendapatkan dana insentif daerah dari pusat. Kita adakan operasi beras murah itu. Itu akhir tahun kita laksanakan. Tahun kemarin juga begitu. Kita dapat dana dari pusat juga. Kita adakan juga di akhir tahun itu khusus beras. Kita adakan di beberapa kelurahan yang kita nilai itu banyak penduduknya, itu untuk mendapatkan operasi beras juga. Nah, tahun ini itu kan biasanya operasi yang insiden itu biasanya di akhir tahun. Nah, tahun ini agak beda karena diinisiasi oleh Pak PJ Gubernur kita. Itu ada gerakan pengendalian inflasi serentak. Nah nanti kita akan bahas ini Pak, yang untuk program tahun ini ya Pak ya. Kita harus break dulu nih, sayang sekali pemirsa Anda dapat bergabung di 07113114. Bapak tetaplah bersama kami. Yuk nonton siaran televisi digital? Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari loncat. Seru-seru kan acaranya? Seru banget. Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Terima
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Suara Sriwijaya. Sembako melejit, sampai kapan pasar murah ini dilirik? Nah, masih bersama dengan Pak Fajri dari Dinas Perdagangan Kota Palembang dan juga Pak Yabin, Kaprodi Magister Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya. Kita lanjut Pak Fajri, tadi ada program dari Pak PJ Gubernur Sumatera Selatan gitu ya, untuk tentunya untuk mengendalikan inflasi, salah satunya ya untuk mengendalikan kenaikan harga-harga ini juga ya Pak. Apalagi nih Pak yang dilakukan? Ya. Jadi kalau tadi saya cerita soal pasar murah yang rutin diadakan Dinas Perdagangan, maka pada tahun ini hampir sama, tapi ini sudah diinisiasi duluan oleh Gubernur, PJ Gubernur kita. Jadi itu di launching pada tanggal 29 Januari kemarin. Itu diadakan serentak di seluruh kabupaten kota di Sumsel. Nah, karena itu direncanakan untuk 3 bulan, berarti sampai bulan April Mbak ya. Januari akhir kan, Februari, Maret, April. Dan bersamaan juga dengan yang kegiatan kami yang biasa kami lakukan. Bareng berarti dua-duanya Pak ya? Bareng tapi disatukan jadi kan. Di bulan Ramadan nanti kita adakan juga dan dimulai dari sekarang sebenarnya. Jadi kalau dari tanggal 29 kemarin itu kan launchingnya kalau untuk Kota Palembang di Rumah Dinas Wali Kota. Nah terus berlanjut di jadwal itu ditetapkan kan setiap Senin, Selasa dan Kamis. Iya, 3 kali seminggu. Ya kalau untuk Kota Palembang yang yang diadakan oleh Kota Palembang itu dipindah-pindah tempatnya biar mencakup keseluruhan wilayah kan. Jadi kalau kita ada 18 kecamatan, kita adakan di 18 kecamatan. Nah, sampai hari ini, tadi hari Kamis ini kami mengadakan di Kecamatan Gandus. Oke. Ya, itu sudah titik ke-11 mulai dari yang tanggal 29 tadi. Dari akhir Januari itu ya? Iya, dari Januari itu. Alhamdulillah antusiasme masyarakat itu sangat tinggi. Terutama di beras. Iya, apa aja itu Pak yang dijual? Kalau yang dijual itu pertama beras, itu kita langsung menggandeng Bulog. Karena yang dijual beras SPHP tadi. Yang beras medium tapi kualitasnya lumayan bagus Pak. SPHP itu yang beras impor dari Vietnam tadi. Nah itu dijual Bulog, tapi digandeng dengan minyak, itu harganya 67.000. Jadi beras 5 kg plus minyak 1 liter, 67.000. Ya, itu jauh lebih murah dibanding kalau kita beli beras di pasaran kan 70, 75 per 5 kg kan. Nggak bonus minyak lagi. Ya, tidak dapat minyak. Ini dapat minyak 67. Nah, selain beras, kita juga ada produk lain yang dijual yaitu daging beku. Daging beku ini ada daging sapi, ada daging kerbau. Nah, semakin mendekati Ramadan, ini semakin banyak peminatnya daging ini. Itu hasil dari pantauan kami selama kegiatan operasi bazar ini. Nah, untuk harga daging beku ini kalau yang kerbau itu di 80.000. Kalau yang sapi itu bervariasi. Ada yang kalau yang ekonomis itu di 90.000. Terus kalau yang kualitasnya bagus sedikit itu di 120.000. Itu masih lebih murah dibanding daging di pasaran yang harganya 140-150.000. Tapi bedanya ini daging beku, Mbak. Ya, kalau kualitas saya rasa kalau daging beku itu dagingnya daging impor. Bisa dari Australia, bisa dari Brazil itu. Kalau yang di pasaran daging segar itu kan dari lokal kita. Nah selain itu juga ada selain beras daging juga ada beberapa produk seperti sayuran, cabai, bawang juga ada itu dijual. Dan beberapa distributor lain juga kita ajak untuk menjual misalnya minyak goreng tadi, gula, terus gandum. Yang itu semakin mendekati bulan puasa ini semakin banyak itu peminatnya. Ya, bukan hanya di beras saja, Mbak. Ada syarat khusus nggak Pak untuk bisa ikut pasar murah ini gitu? Apakah memang boleh? Takutnya kan ngeborong atau apa itu gimana? Ikut maksudnya sebagai penjual atau pembeli? Pembeli ini sebagai biasanya, pembeli. Kalau pembeli karena kita yang lagi fokus ini di beras, maka syarat khususnya warga yang berdomisili di tempat kita adakan itu. Jadi mereka KTP, bawa gitu? KK atau KTP segera ditunjukkan kan. Jadi kalau misalnya tadi di Gandus kan, nah ada warga yang walaupun dekat, misalnya dari Ilir Barat 1,
itu dekat juga ke lokasi tadi. Belum boleh? Ya kita tolak terpaksa. Karena memang nanti ada untuk wilayah mereka juga ada tempatnya. Itu biar seluruh masyarakat itu bisa tercukupi. Walaupun memang masih kurang karena kurang Pak ya Mas ya? Kurang gitu. Banyak sekali ya berarti antusiasnya. Jadi beras itu kalau dari Bulog kita dapat jatah itu 600 paket per hari. Itu karena memang Bulog juga harus membagi untuk daerah lain, Mbak. Untuk kabupaten kota lain juga disalurkan oleh Bulog kan. Nah, jadi itu kurang biasanya. Cuma karena memang stoknya cuma segitu ya, istilahnya siapa cepat dia dapat lah. Dan itu kita upayakan satu orang satu aja cuma. Oh, teknisnya satu orang satu ya Pak. Tapi kalaupun kita selip mata mungkin adalah yang bisa muter lagi ya karena orang banyak kan Mbak. Ya kadang-kadang kita tidak bisa mengawasi. Dan itu pasti habis Pak ya biasanya? Pasti habis. Malah kurang. Itu biasanya itu. Pasti habis dan kurang. Itu juga maksudnya untuk sembako-sembako lainnya pun juga itu Pak ya? Kalau sembako lain tidak, jadi bebas. Jadi kalau masyarakat mau beli minyak itu nggak dibatasi. Mau beli gula juga nggak dibatasi. Mau beli daging juga nggak dibatasi. Tergantung jadi stok yang dibawa oleh para distributor itu. Kalau memang mereka mau banyak, ya tinggal ya bisalah komunikasi langsung distributor itu. Kalau nggak darin mungkin besok disiapin kan. Baik, ini bisa menjawabnya. Berarti kalau orang mau ke pasar murah nih tunggu waktunya gitu Pak ya, tunggu di kecamatannya karena insya Allah akan hadir dengan perdagangan di tempat tersebut Pak ya, di kecamatan-kecamatannya. Oke, Pak Yamin, ini singkat saja sih Pak, kita nih lalu bagaimana ya untuk membuat masyarakat ini agar lebih tetap tenang juga ya, karena stok sebenarnya sudah dijamin, cuman memang kondisinya memang masih harus menunggu ya karena masih harganya cukup tinggi agar sampai menunggu stabil ini Pak. Salah satu yang bisa dilakukan itu biasanya seperti dilakukan oleh kawan-kawan di Dinas Perdagangan. Jadi kita mengatakan bahwa beras atau komoditi-komoditi tersedia cukup. Cukup, Pak. Ini kan kadang-kadang faktor psikologis Pak. Orang-orang tuh merasa takut apalagi mendekati bulan puasa. Jangan sampai stok di rumahnya itu berkurang. Iya benar. Sehingga akan mengganggu ibadah puasanya. Makanya dia harus memastikan bahwa stoknya itu cukup. Nah untuk dia tidak terlalu khawatir dengan hal itu, makanya perlu ada promote bicara tentang bahwa ini ya disosialisasikan bahwa stok-stok ini sebenarnya sudah mencukupi gitu kan. Dan lagi-lagi tolong dipantau juga tentang pedagang-pedagang ini. Jangan sampai memanfaatkan situasi seperti ini kan. Kadang-kadang itu karena ada aja pasti yang nakal gitu ya Pak ya. Itu yang mungkin yang perlu juga dipastikan bahwa jangan banyak bermain dalam hal-hal yang kondisi-kondisi seperti ini. Kan? Jadi mungkin satu sosialisasi, kedua memastikan bahwa memang stok itu cukup, ketiga pemantauan terhadap pasar juga harus tetap dijalankan. Gitu, kan? Baik, terima kasih Pak Yamin, juga terima kasih juga Pak Fajri, juga mendekati bulan suci Ramadan ini mari kita sama-sama lah ya, karena ini bukan hanya tugas dari Dinas Perdagangan, bukan hanya tugas dari pemerintah ataupun akademisi, tapi tugas kita semua, salah satunya saat ini Televisi Republik Indonesia ini juga sama-sama juga mensosialisasikan, mengundang para narasumber-narasumber ini untuk membuat masyarakat agar lebih tenang gitu ya, untuk lebih bijak dalam melakukan pembelian. Demikian Suara Sriwijaya sore hari ini, saya Nadana Syaya pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.